jadi gini, kalau dari laporan habis itu naik penyelidikan, habis itu naik penyidikan, habis itu naik ke tersangka, dan akhirnya bersidang, itu kan berarti ada unsur pidana yang sudah terpenuhi, yang akhirnya bisa disidangkan. Berarti dari saat itu terlapor dan saat ini terdakwa tidak bisa membuktikan apa yang dia share di cuitan Twitter saat itu. Jadi apa yang disampaikan ya terindikasi ya fitnah dan pencemaran nama baik ya, seperti itu. Kita di sini tidak ada kriminalisasi. Ini kita punya hak hukum sama seperti Septia, dia punya hak hukum juga. Kita juga masa nggak boleh melapor, dia naik penyidikan, naik tersangka, lalu P21 bersidang, tinggal bilang kriminalisasi. Ya Anda juga siapa? Bukan penegak hukum kok bilang kriminalisasi. Itu kan klien Anda, versi Anda. Versi saya juga klien saya tidak kriminalisasi gitu. Emang Anda siapa gitu loh? Bisa bukan penegak hukum, bukan apa, menjudge kriminalisasi. Itu kan sudah tahapan di kepolisian, di kejaksaan, dan sampai di persidangan gitu loh. Berarti klien Anda yang tidak bisa membuktikan gitu. Jangan bilang kriminalisasi buruh. Bukan kriminalisasi buruh. Itu saat itu bukan sebagai pekerja lagi di sebagai karyawan PT Lima Sekawan ya. Gitu. Dan itu kan juga yang melaporkan itu kan murni dari Pak Henry ya. Bukan dari perusahaan, tapi memang dampaknya juga akibat pemberitaan itu kan juga berdampak ke perusahaan. Seperti itu. Ya buktinya juga di sini saksi-saksi yang Iya. masih bekerja pun. Iya, giliran cuitan enak, giliran nggak bisa dibuktikan bilang kriminalisasi. Seperti itu. Yang dia nggak bisa membuktikan, mencemarkan nama orang, tinggal bilang kriminalisasi. Seperti itu aja dalihnya. Gitu. Masih mungkin Bang Yun kan suka banget nih bikin konten di media sosialnya bareng karyawan, kadang dengan gini mungkin marah-marah, jadi agak-agak takut nggak sih? Karena kan mungkin dipotong-potong seperti itu. Dari Bang Yun sendiri ada cerita? Takut diedit. Kalau itu ya Bang Jun selama ini kan itu di belakangnya pun akhirnya kan juga ada edukasi, dan itu style dia sih. Para pengikutnya juga harusnya sih paham ya. Saya juga udah jadi corporate lawyer perusahaan ini udah hampir mau 2 tahun juga ya. Seperti itu. Waktu itu diajak bekerja sama untuk mengawal di corporate lawyer perusahaan grup PT Lima Sekawan gitu. Tidak ada permasalahan, baru permasalahan hukum ya kasus Septia ini gitu. Mbak dan Mas merasa kaget nggak ketika mendengar bahwa pemberitaan ini, bahwa kok perlakuan Pak John seperti ini kepada mantan karyawannya, atau mungkin pada saat dia menjadi karyawan? Sempat kaget ya? Sempat kaget sih, menyayangkan ya kenapa ada ex karyawan yang seperti itu. Padahal dari kalian sendiri tidak pernah merasakan tidak, itu. Iya, tidak merasakan seperti itu. Oke, Mbak, reward apa sih selain di pekerjaan ya? Mungkin Bang John, Masnya juga selain yang tadi dibilang bantu duit untuk berobat gitu, atau malah ngasih motor lu rusak apa gimana udah dibenerin tanpa ada Ditawarin pinjaman, ya benar ada ya. Ya ada pinjaman. Umroh. Oh, umroh juga. Iya. Ada beberapa karyawan orang tuanya sudah diumrohkan. Oh, alah. Itu tiap tahun dilakukan atau per 6 bulan sekali? Tiap tahun ya Bang Haji ya. Karena Iya, kan tiap kalau tahun. umroh kan kapan aja ya. Iya, tiap tahun. Ada yang bekerja sudah lama atau yang Karena kinerjanya bagus. kinerjanya bagus, pasti ada ini ya. Ada reward ya? reward, Ada reward. seperti itu. Iya kan, beberapa juga ada juga yang kadang mengutip kata-kata Bang John, jangan lama-lama kerja sama gue. Maksud arti kata jangan lama-lama itu apa sih kalau dari karyawan sendiri? Memotivasinya. Memotivasi untuk lebih maju kah atau gimana? Ya sebagai bentuk memotivasi lebih maju, karena ini kan beliau ingin semuanya tuh sukses sebagai pengusaha. Tapi kalau belum bisa ya belajar dulu gitu. Artinya berarti Banyak motivasi kok. selain kalian kerja di sini, mungkin ya maaf ya sebagai OB atau sebagai karyawan sendiri, itu selalu dibantu untuk belajar satu hal bisnis berarti ya sama Pasti. Bang John. Kalau ngajarin motivasi untuk berbisnis, walaupun cara konten ini TikTok semuanya
apa lu mau kayak gimana nolong orang tua di jalan, bikin konten gitu, motivasi. Lu harus punya usaha-usaha kecil-kecilan dulu. Tadi saya bantu nih, di share sama bapak apa gimana usaha lu apa gitu. Malah maksudnya malah Ngajarin, terbuka, malah iya, ngajarin gitu, malah tidak motivasi mengekip gitu. Oh. Nggak pernah ngejatuhin bapak tuh, lo harus gini, lo udah kerja 2 tahun, hasil lo apa, lo harusnya gini. Kalau mau konten kayak gua, konten yang berbobot, bantu orang tua di jalan nyebrang itu kan nggak ada, atau gimana kayak gitu. Kalau mau usaha bikin keripik dulu, bikin label, cara marketing keliling-keliling rumah. Kalau udah gede kan baik-baiknya untuk kamu juga, untuk keluarga kamu juga. Iya, berarti artinya Bang John ini sosok bos yang selalu banyak berkomunikasi dengan karyawan berarti. Banyakan nongkrong sama saya malah, Oh, ngopi bareng. tidak melihat strata berarti. Enggak, duduk Sebagai bareng. bos. Duduk bareng. Momen hari raya itu biasanya Bang John sendiri seperti apa sih memberikan kayak semacam apa Bonus. gitu? Tunjangan apa aja yang didapat? Nggak pernah telat kalau THR. Contohnya tahun kemarin Bu Peli ya, Imlek ya. Imlek dapat. Imlek. Iya. Angpau. Ampau, jatuhnya ampau. Untuk semua karyawan. Iya, untuk semua. Ampau itu dapat semuanya. Jadi kalian setahun bisa 12 kali gaji lebih ya. Amin. Kalau masalah gaji sih saya bersyukur. Kalau masalah bonus-bonus kayak gitu, ya saya alamin pribadi saya. Bisa 2 kali naik gaji saya, bonusnya dia 500 bisa masukin. Nah, untuk kembali lagi untuk menegaskan Bang Maci, masalah UMR, kalau dari OB sendiri yang diterima itu Gantian gaji OB-nya pokoknya sebelah berapa? sini boleh Iya. yang ngomong. Gaji pokoknya berapa? Cuma satu. Kalau yang Kalau gaji pokoknya kan 51 selain Untuk UMR. OB? Iya. Terus Untuk OB? iya. Terus per bulannya nyampe 8 juta 9 juta. Itu by tip, reward dan segala macam. Iya, terus segala macam ini. Bisa mencapai 8 juta. Iya, 89. Kalau sampai- Mbak Peli sendiri sebagai yang udah 3 tahun, Mm-mm. boleh tahu nominal ini untuk matahin kalau ternyata tidak Kalau- UMR ya. Iya, kalau untuk Sudah jauh di atas. iya jauh lah, saya di atas UMR. Dua digit. Iya. Iya katanya. makanya betah ya. Iya makanya begitu. sih. Begitu Bang Maci, berarti bahasa yang digaji di under UMR itu Iya. Kemarin kan juga ada ahli juga dari Disnaker ya, Pak Suparwanto itu yang memeriksa dari Dewan Pengawas Disnaker Jakarta Selatan dihadirkan. Nah dia juga bersaksi juga kok tidak ada permasalahan juga dari PT Lima Sekawan yang itu kan yang diadukan oleh saudara terdakwa ya di Disnaker Jakarta Selatan, dan sudah ada anjurannya gitu. Dan ini tuh sebenarnya kasus ITE yang digeser seolah-olah kasus buruh yang dikriminalisasi, sedangkan ini kasus ITE. Kita melaporkan pasal 310, 311, pasal 27 ayat 3 saat itu ya, dan juga pasal 36. Tapi dia menggeser itu seolah ini kasus ketenaga kerjaan, sehingga buruh yang dikriminalisasi untuk menarik simpati mungkin. Makanya di persidangan seolah-olah jaksa juga bilang, oh ini kan kasusnya ITE mas, bukannya kasus ketenaga kerjaan, itu ranahnya lain. Sedangkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 19 2016 perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat mudah diakses sesuatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik. Itu saat itu ancamannya 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah, dan ada pasal 36 yang sampai 12 tahun. Ketika dia tidak bisa dibuktikan, ya berarti unsurnya terpenuhi dan sempat ditahan ya karena memang ada pasal 36-nya. Kok langsung bilang kriminalisasi lah ini, itu kan jaksa yang menahan gitu. Kita juga sebagai pelapor, sebagai yang
sebagai rakyat biasa yang melaporkan ke penegak hukum, ya kita juga menyerahkan ke penegak hukum. Jadi seolah-olah digiring, ada kriminalisasi atau apa. Terus kalau misalnya ntar bebas baru nggak kriminalisasi gitu kan. Kalau misalnya ntar Anda megang klien juga ada apa, setiap sidang kriminalisasi, ntar ada kasus lain bilang kriminalisasi. Kalau kasus klien lu bilangnya kriminalisasi. Jadi lawyer juga jangan jadi mental tempe gitu loh, ya kan? Kalau emang ini buktikan, jangan seolah-olah kriminalisasi. Kalau nggak bisa dibuktikan, ya berujung ada pidana. Kalau misalnya nggak bisa dibuktikan, ya kita juga nggak bisa kok buat laporan ditolak kok. Kita ada bukti-bukti, Anda punya bukti, Anda punya bukti gitu loh. Jangan keras-kerasan di persidangan. Anda punya masa, kita juga punya masa bos, gitu ya kan? Gitu. Oke Pak Maji, dengan adanya hal ini kerugian perusahaan itu ada sekitar berapa ada kerugian perusahaan? Ya ada beberapa kerugian ya. Ada beberapa kerugian. Disinyalir kan sampai ada 100 juta, ada juga yang merefund 11 juta sekian lah. Itu kan direfund oleh perusahaan, yang itu masuk jadi pasal 36 gitu. Jadi ya, lengkap sudah ada unsur pasal 36 yang ancamannya 12 tahun. Makanya itu saat itu ditahan. Sekarang giliran udah penangguhan, sekarang nggak, ini lagi udah mereda, bilangnya masih dikriminalisasi, sedangkan sudah ditangguhkan penahanannya. Kita juga ini kok merelakan juga kalau dia bisa ditangguhkan gitu, seperti itu. Tapi sudah ada perdamaian nggak sih sebelumnya? Kalau di persidangan ya kan dari hakim kemarin mengakomodir juga kan, mengakomodir juga perdamaian. Buktinya klien saya dari Pak Henry, dari Pak Sabar, Septia sebagai terdakwa ini meminta maaf, legowo kok memaafkan gitu loh. Gitu. Bahkan hakim juga menanyakan, ya lebih baik damai lah, apakah memaafkan terdakwa, terus cukup hangat gitu. Ya seperti itu sih. Dari klien kami sih juga tidak ada ya namanya kriminalisasi. Kalau misalnya mau kriminalisasi kan berarti unsur nggak masuk tapi dipaksakan, gitu loh. Ini kan sudah di Polda itu kan udah tahunan, hampir 2 tahun naiknya. Gitu. Sidangnya sendiri sudah sejauh mana sih? Minggu depan itu agendanya masih ahli ya. Oh masih. Ahli. Gitu. Saksi ahli ya. Reaksi dari Bang John mungkin kemarin katanya kan sempat memberikan keterangan saksi ya. Iya. Seperti apa Bang? Kemarin ketika Bang John memberikan kesaksian di persidangan. Gimana? Ya, memberikan kesaksian Bang John seperti apa di persidangan Ya, kemarin? Bang John kemarin ketemu sama terdakwa. Oh iya, sempat ketemu dan terdakwa akhirnya juga minta maaf, dimaafkan juga kok di depan hakim. Oh, sempat minta maaf. Iya, di depan hakim meminta maaf terdakwa, dan saat saksi Pak Sabar Tobing kemarin menjadi saksi juga meminta maaf juga. Gitu loh. Berarti mengakui yang bersangkutan itu. Ya kurang tahu ya, pokoknya dia meminta maaf kepada Pak Henry dan Pak Sabar, dan juga dari Pak Henry dan Pak Sabar juga memaafkan. Oke. Cukup. Terima kasih.